Jadi ini dia si ganteng Spider-Man Integrated Suit. Wow, man. Wow. Gimana menurut kalian? Ini keren banget atau malah mirip sama upgraded suit nih? Karena jujur aja bagi gue ini kayak cuma beda sedikit sama upgraded suit sih. Cuma beda di bagian sininya doang. Terus kenapa mereka bikinnya lama banget ya? Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Hot Toys Spider-Man Integrated Suit. Jadi ini adalah mainan Hot Toys Spider-Man terbaru ya, dari film Spider-Man No Way Home, yang artinya ini mainan telat 2 tahun, men. Ya sebenarnya 1 tahun lebih dikit lah. Karena Spider-Man No Way Home itu tayangnya kan Desember 2021. Sedangkan ini mainan bener-bener baru rilis di tahun 2023. Tepat di tanggal 1 Januari 2023, guys. Ya kayak biasa lah, Hot Toys itu selalu telat kalau bikin mainan. Kalau hype-nya udah redup, baru keluar mainannya. Biasanya kayak gitu. Sebenarnya itu yang gue rasakan sih. Gue tuh punya ekspektasi kalau dia tuh bisa rilis mainan tepat saat filmnya keluar juga, kayak Marvel Legends gitu loh. Cuma mungkin karena kendala produksi dan juga licensing kali ya, makanya si Hot Toys ini biasanya ngeluarin mainan lama banget. Tapi nggak apa-apa, walaupun mainannya keluarnya agak telat, gue tetap dapetin ini di bulan yang sama aja udah cepet banget hitungannya. Jadi terima kasih kepada Toys Wonderland, tempat dimana lo bisa beli mainan-mainan yang keren dan juga ter-up to date. Karena emang sejauh ini penonton-penonton gue pun udah pada tahu kalau mainan-mainan gue yang ter-up to date, gue selalu dapat dari Toys Wonderland. Jadi silakan cek juga Instagram mereka, karena mereka juga suka ngadain giveaway. Dan juga silakan cek link website mereka di description box di bawah. Jadi sekarang supaya kita langsung aja ketemu sama Spider-Man-nya, langsung saja kita bahas mulai dari boxnya kira-kira seperti ini. Seperti biasa, box Hot Toys selalu terasa eksklusif. Dan kali ini mereka naruh beberapa Easter eggs gitu. Tampak depannya kira-kira seperti ini. Ada Spider-Man yang lagi mejeng, dan juga ada Easter eggs dari musuh-musuhnya dia. Kayak di sini ada tentakelnya dari Dr. Octopus, dan juga ada bomnya Green Goblin di sini, dan juga ada tambahan-tambahan elemen dari Doctor Strange gitu. Yang kalian bisa lihat di sini kayak ada portal gitu beserta shieldnya Doctor Strange yang membentuk logo laba-laba. Jadi kayak kombinasi antara Doctor Strange dan juga Spider-Man gitu, guys. Karena emang Spider-Man di-carry sama Doctor Strange di film ini. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Di sini ada gambaran samar-samar dari Spider-Man Integrated Suit-nya, dan juga kalau kalian perhatiin di bawahnya ada salah satu scene terakhir di mana Spider-Man lagi pengen ngeburu Green Goblin tapi dihentiin sama Spider-Man Tobey Maguire. Dan jujur aja emang itu salah satu scene paling dramatis di film ini. Samping satunya lagi kira-kira seperti itu. Lagi-lagi ada Easter eggs dari Dr. Octopus, Green Goblin, Doctor Strange, dan juga ada Electro di sini, guys. Dan menariknya, ini kostumnya agak beda sedikit sama Spider-Man Integrated Suit. Yang dimana di sini ditunjukin kalau dia tuh kayak punya semacam gauntlet gitu ya. Padahal di filmnya nggak ada gauntlet kayak gini. Jadi ini tuh kayak gauntletnya Iron Spider. Cuma di filmnya itu sebenarnya nggak ditunjukin kalau dia pakai gauntlet kayak gini, guys. Jadi kita lihat aja apakah di mainan ini kita bakalan dapat gauntlet kayak gini atau enggak. Lanjut ke tampak atas yang kira-kira seperti ini. Cuma ada tulisan Spider-Man Integrated Suit 1:6 scale collectible figure. Tampak bawahnya kira-kira seperti ini. Ada logo Marvel Studios Spider-Man No Way Home. Dan di tampak belakangnya ada nama mainannya lagi, yaitu Spider-Man Integrated Suit 1:6 scale collectible figure. Dan juga ada cuplikan salah satu scene paling ikoniknya, yang dimana dia superhero landing bareng 2 Spider-Man lainnya. Dan juga ada hologram keaslian dari mainan ini. Dan sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga nggak bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Spider-Man Integrated Suit ini. Dan sekarang mari kita langsung aja unboxing dia. Syama-syama. Jadi langsung saja kita buka selongsongnya ini. Wow, kita udah bisa ngeliat kegantengan dari Spider-Man ini, guys. Selalu norak gue ngeliat Spider-Man, tak kenapa ya. Dan sekarang seperti biasa kita ambil dulu kunai kesayangan kita. Wangi. Jadi langsung saja kita selepetin kayak gini. Dan langsung saja kita keluarkan dia dari kandangnya. Oke, ini dia Spider-Man Integrated Suit-nya, guys. Wow. Jadi ini dia si ganteng Spider-Man Integrated Suit. Wow, man. Wow. Gimana menurut kalian? Ini keren banget atau malah mirip sama upgraded suit nih? Karena jujur aja bagi gue ini kayak cuma beda sedikit sama upgraded suit sih. Cuma beda di bagian sininya doang. Terus kenapa mereka bikinnya lama banget ya? But anyway, selain mendapatkan figur satu ini, kita juga mendapatkan berbagai macam aksesoris lainnya kayak gini. Mulai dari head sculpt-nya. Ini siapa sih, guys? Ini siapa dah? Sumpah. Lu ada yang tahu ini muka siapa? Karena jujur aja, gue nggak inget sih. Ini siapa sih? Tapi ya udahlah. By the way, ini kalau diperhatiin ya, head sculpt-nya ini kayak nggak ada perubahan sama head sculpt-nya Spider-Man Black and Gold Suit. Kalau diperhatiin, ini tuh kayak base sculptingan yang sama, cuma beda di paint job-nya aja. Kayak lo bisa lihat yang Integrated Suit ini alisnya kayak lebih ngangkat gitu. Dan juga rambutnya lebih hitam daripada yang Black and Gold Suit. Cuma sisanya sama aja, tidak ada perubahan. Jadi Hot Toys ini medit sekali ya. Tapi serius deh.
Ini siapa sih? Kalau ada yang tahu, langsung aja komen di bawah. Lanjut lagi, kita mendapatkan handphonenya Spider-Man. Yang gue juga bingung, kayaknya Hot Toys kali ini banyak blundernya ya. Karena ini handphonenya mati, coy. Kagak ada apa-apanya di screennya. Biasanya Hot Toys itu selalu mengedepankan detail kecil kayak gini. Dan biasanya handphone Spider-Man juga ada home screen-nya gitu, biasanya. Dulu gue pernah unboxing yang versi Miles Morales, dan itu ada home screen-nya gitu. Bahkan yang upgraded suit juga ada ya. Kalau nggak salah tulisannya itu Don't Text and Swing. Terus yang 1:4 juga ada fotonya Ned gitu, lagi nelpon. Tapi kali ini dia bikinnya mati gini. Jujur ini downgrade sih. Gua kecewa banget nih kali ini sama Hot Toys. Next ya, kita mendapatkan spare matanya Spider-Man kayak gini. Yang seperti biasa sangat mudah buat diganti-gantinya. Kalian tinggal colok aja ujung matanya yang di bagian atas ini. Nah, kalau udah tinggal dicongkel aja kayak gitu. Dan tinggal ditempel aja karena sistemnya magnetik gitu. Next ya, kita mendapatkan spare tangan dan juga sendinya Spider-Man kayak gini. Ada yang ngebuka, megang jaring, nembakin jaring, tangan pis, tangan nunjuk, tangan megang handphone, dan juga tangan menggepal kayak gini. Kita juga mendapatkan spare jaringnya Spider-Man kayak gini, yang tentunya kompatibel sama tangannya, jadi bisa diselipin gitu. Next ya, kita mendapatkan topengnya Spider-Man yang cuma ala-ala doang, nggak bisa dipakai. Jadi ini tuh gunanya buat diselipin di tangannya Spider-Man. Jadi seolah-olah dia lagi megang topengnya gitu. Lalu kita juga mendapatkan tentakelnya Spider-Man kayak gini, yang bisa dicolok di punggungnya, karena emang di punggungnya ini kayak ada semacam lubang-lubangnya gitu. Dan Hot Toys berusaha keras buat nutupin lubangnya dengan bikin patch kayak gini ya. Jadi ini bisa dicabut kayak gini, dan lu bisa lihat bolongannya di sini. Dan lu tinggal colokin aja tentakelnya kayak gitu. Ini kalau di foto bagus banget buat menambah kegarangan dari Spider-Man Integrated Suit ini. Walaupun jujur aja ini nggak pernah terjadi juga di filmnya. Next ya, kita mendapatkan sayapnya Spider-Man kayak gini, yang lu bisa selipin aja di bagian keteknya. Yang lagi-lagi jujur aja ini nggak pernah terjadi juga di filmnya, guys. Dan uniknya lagi, ini bahan sayapnya juga nggak kayak yang biasa. Jadi kalau biasanya itu kayak agak lentur dan juga agak lembek gitu. Sedangkan yang ini keras kayak gitu, coy. Jadi kayak keras gitu. Dan next yang terakhir adalah stand base Spider-Man yang basic aja kayak gini. Cuma bentuk heksagonal kayak gini aja seperti biasa. Ada logo laba-labanya dan juga Spider-Man No Way Home di sini. Dan juga ada tulisan Integrated Suit di sini. Jadi itu dia semua item yang berhasil kita keluarkan dari box Jahanam ini, guys. Dan seperti biasa, apa mantranya teman-teman? Packaging adalah sahabat. Benar sekali, packaging adalah sahabat. Oke, packaging berhasil kita bereskan. Sekarang kita akan bahas detailnya. Gua akan mulai dulu dari kepalanya yang kira-kira seperti ini. Ini detailnya bener-bener ya. Kalau gua sandingin sama yang upgraded suit, bener-bener kayak nggak ada bedanya. Bahannya sama, detailnya sama, semuanya persis. Yang nggak ada masalah sih, karena emang pada dasarnya ini adalah kostum yang sama, guys. Cuma ada satu yang mengganjal di gue nih, yaitu di bagian atas kepalanya yang masih ada jahitannya. Padahal dulu gue udah sempet muji yang versi black and gold suit, yang dimana Hot Toys sudah ngeberesin bagian jahitan di atas kepalanya Spider-Man kayak gini. Cuma entah kenapa hal jelek kayak gini diulang lagi sama Hot Toys. Seolah 2 tahun ini kurang lama buat mereka rilis mainan satu ini. Nah sekarang kalau kita lihat badannya dari si Integrated Suit ini, basically kalau dilihat sekilas, dia itu kayak nggak jauh beda juga sama yang upgraded suit. Cuma beda di logo laba-labanya aja. Karena emang pada dasarnya di filmnya juga emang dia cuma nambahin logo laba-laba emas itu aja sih. Cuma yang menarik setelah gua perhatiin dan gua raba-raba, ternyata ada beberapa perbedaan. Yang pertama tentunya di tekstur warna hitam, yang dimana dia itu kayak lebih kaya di sini karena emang banyak tekstur tambahan di Integrated Suit satu ini. Yang kedua, bahannya pun juga beda. Yang Integrated Suit ini kalau gua cubit-cubit terasa lebih tebel gitu, padahal yang warna merahnya kayak sama gitu sih. Dan yang ketiga, posturnya ini kalau diperhatiin beda, guys. Karena kalau kalian perhatiin, si Integrated Suit ini bahunya kayak lebih ngangkat gitu dibandingkan yang Upgraded Suit. Mungkin ini dipengaruhi karena emang dia itu bisa diselipin sama sayapnya kayak gini kali ya. Jadi karena dia lebih ngangkat, menimbulkan kesan kalau dia tuh bahunya kayak lebih lebar gitu. Jadi kayak lebih bidang gitu loh. Dan secara keseluruhan di badannya cuma 3 itu aja sih perbedaannya. Sekarang kita bakalan lihat ke bagian pinggang ke bawahnya. Nah, di bagian pinggang ke bawah pun juga sama, teksturnya juga lebih kaya dan bahannya juga sama, lebih tebel kalau gua pegang. Gua suka banget dia diramein sama ornamen-ornamen emasnya itu karena emang ngeblend dengan sangat baik kalau gua lihat. Bahkan sampai ke telapak kakinya pun juga masih ada cipratan-cipratan ornamen emasnya kayak gini. Jadi kira-kira seperti itu detail dari Integrated Suit ini yang nggak beda jauh juga sama si Upgraded Suit satu ini. Dan sekarang kita akan bahas artikulasinya. Kepalanya bisa muter-muter full kayak gini, bisa tengling-tengling kayak gini, dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Ini jujur sayang banget karena lehernya nggak bisa digerakin, guys. Bahunya bisa diangkat sejauh ini pakai ratchet joint, bisa ke belakang dan juga muter 360 derajat. Sebenarnya cuma ketahan sama suitnya yang terlalu ketat ya. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini, itu juga dilurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya, jadi dia bisa lebih leluasa kayak gini, guys. Dan sekarang kita akan tes apakah Spider-Man ini juga bisa bernyanyi. Bisa?
bergoyang. Bisa juga ternyata ya guys ya. Cukup leluasa si Spider-Man ini. Karena emang diafragmanya bisa diputer-puter kayak gini. Pinggangnya pun juga bisa sedikit diputer-puter kayak gitu. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh itu. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Kakinya bisa diputer-puter kayak gini. Bisa ke depan dan juga ke belakang kayak gitu. Bisa pivot-pivot juga tentunya. Jadi kakinya bisa ditekuk kayak gini guys. Emang agak ngilu di bagian sini kayak patah ya. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Agak ngilu ya. Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, Spider-Man bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Ya, secara keseluruhan sih ini adalah upgraded suit yang ditambahin ornamen emas sedikit ya. Walaupun emang Hot Toys nambahin tekstur-tekstur atau detail-detail tambahan kecil yang baru, tapi tetap menurut gua ini banyak banget minusnya loh. Untuk mainan yang ditahan selama itu rilisnya, ini termasuk banyak banget minusnya. Mulai dari head sculpt-nya yang nggak ada perubahan sama sekali. Padahal bisa aja mereka revisi gitu, kita bisa dapat head sculpt yang baru banget guys. Yang di-announce di Spider-Man yang pakai baju merah biru. Walaupun emang sih kalau gua punya yang deluxe, dia punya head sculpt yang ketutupan sama topengnya sedikit gitu. Cuma tetap aja menurut gua agak disayangkan kalau lu pakai head sculpt yang sama yang dulu-dulu. Terus minusnya lagi adalah handphonenya nih, kenapa nggak ada detailnya? Padahal selama ini selalu ada detailnya di handphone Spider-Man. Kayak kenapa lu downgrade gitu loh. Dan satu lagi di bagian kepalanya guys, yang dimana jahitannya itu masih ada. Jujur agak ganggu sih. Kalau misalnya emang dia selama ini kayak gitu terus nggak apa-apa deh. Masalahnya lu pernah revisi, pernah diganti bahannya jadi nggak kayak gitu. Sekarang balik lagi kayak gitu. Jadi ya agak disayangkan aja sih. Karena gua aja sebagai pecinta Spider-Man, gua masih ngerasa banyak banget minusnya di mainan satu ini. Semoga Hot Toys bisa bikin lebih bagus lagi untuk Spider-Man yang nextnya. Gue berharap banyak banget sama Spider-Man yang warna merah biru itu. Semoga itu jadi total upgrade, bukan total downgrade kayak gini. Nah, dengan tinggi kurang lebih 29 cm, ini dia perbandingan ukurannya. Kalau misalnya si integrated suit ini disandingin sama Hot Toys Spider-Man Black and Gold suit, Hot Toys Spider-Man upgraded suit, Hot Toys Iron Spider, Hot Toys Spider-Man Bully Maguire, Hot Toys Spider-Man Andrew Garfield, Hot Toys Spider-Man Classic suit. Buset, banyak banget mainan Spider-Man gue ya. Dan terakhir, Spider Woody Buntung. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa, ini Hot Toys Integrated Suit bisa lo beli di Toys Wonderland di kisaran harga $1.280 Hong Kong sampai $2.980 Hong Kong. Harganya memang variatif karena tergantung lo beli yang standard version ataupun yang deluxe version. Yang deluxe version emang kelihatan lebih keren sih karena lo bakalan dapat head sculpt tambahan plus satu diorama yang ada tangan Doc Ock-nya. Nah, kebetulan yang punya gua ini versi yang standard version guys. Nah, seperti biasa gua bakalan nanya opini kalian, kira-kira nih menurut kalian dari 1 sampai 10 berapa ratingnya buat Spider-Man Integrated Suit satu ini? Silahkan taruh komentar kalian di bawah. Dan juga seperti biasa buat kalian yang pengen beli juga kayak gua, langsung saja sikat link di bawah. Oke, jadi paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Mehdi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Ini siapa sih? Lu tahu nggak ini siapa? Gak tahu siapa sih? Gak ada yang tahu nggak sih ini siapa? Wow, wah, nggak bisa. Dan sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga. Dan sisanya cuma ada tulisan yang kalian juga nggak kalian baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Spider-Man. Dan sekarang seperti biasa langsung saja kita ambil dulu. Editor gue mau bunuh gue.